akan sangat penting bagi kita pelaku bisnis. Kita akan berhubungan sama yang namanya buyers ataupun calon customers. Kita membutuhkan skill dalam menyampaikan bisnis kita, entah itu bisnis plan, entah itu produk atau jasa yang kita jual. Perlu punya skill untuk menyampaikan bisnis presentation yang kita mau sampaikan. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel ruangprivat.com. Perkenalkan, saya Francigo, MPD, dan saya berprofesi sebagai seorang dosen, seorang trainer juga di beberapa instansi, dan sekaligus sebagai seorang owner dari sebuah bisnis kecil, yaitu bisnis pendidikan online. Di video kali ini saya akan coba berbagi tentang business presentation skills, di mana salah satu kuliah yang saya ampu di salah satu kampus yaitu Business English, dan di dalamnya ada materi tentang business presentation skills. Business presentation skill ini sebenarnya hampir sama dengan presentation skills yang lain gitu ya, maksudnya secara general gitu. Nah, tetapi ini lebih spesifik. Kenapa? Karena di sini materinya adalah bisnis. Artinya kalau berbicara tentang bisnis berarti kita sebagai presenter atau yang membawakannya, pastinya kita mau menjelaskan bisnis atau mau menjual sesuatu atau barang atau jasa gitu ya. Jadi ini lebih spesifik, dan audiensnya di sini sudah jelas, yaitu adalah clients atau calon customers. Ini akan sangat penting bagi kita pelaku bisnis dan juga mungkin pekerja atau orang yang bekerja di salah satu company. Kita akan berhubungan sama yang namanya pembeli, buyers, ataupun calon customers, dan tentunya kita membutuhkan skill dalam menyampaikan bisnis kita, entah itu bisnis plan, entah itu produk atau jasa yang kita jual atau yang dijual oleh company kita. Maka kita perlu punya skill untuk menyampaikan bisnis presentation yang kita mau sampaikan. Supaya apa? Goalnya adalah supaya kita bisa meningkatkan penjualan tentunya, ataupun deal dengan customers atau dengan clients kita. Alright, so here we go. So these are 6 steps to effective business presentations. Oke, seperti yang kita lihat di sini, ada yang pertama adalah planning, and the second one context, the third one structure, the fourth one content and timing, and the last one is visual aids and supporting materials. Ya, jadi di sini ada yang pertama planning, konteks, struktur, konten, timing, visual aids, dan supporting materials. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah planning. Okay, so remember, you have to plan before delivering your presentations. Yeah, because that's very important to plan and prepare everything. Okay? Nah, yang pertama apa sih yang kita mau plan? Audience. Nah, as you know, audience itu kita harus tahu audience kita siapa. Nah, tapi karena ini adalah business presentation, jadi sudah jelas bahwa audience kita adalah either customers or clients ya. Ataupun nanti bisa menjadi bisa bos atau kolega atau coworkers kita ya. Lalu kemudian material. Nah, ini penting banget ya tentunya ya. Material kita harus pahami, kita harus kuasai yang namanya materi kita. Apa yang mau kita presentasikan ya. Lalu kemudian venue. Nah, venue di sini adalah tempat. Nah, ini juga sangat pengaruh ya ketika kita mau bertemu secara bisnis ya. Kita mau menjelaskan bisnis kepada seseorang. Nah, ini tempat ini sangat menentukan ya. Kita harus ambil tempat atau posisi atau location yang benar-benar mendukung ya jalannya presentasi bisnis itu. Lalu kemudian kita juga perlu rehearse ya, tentunya ya sebelum kita ketemu kita juga harus ada persiapan, kita latih, dan kita buat beberapa catatan atau apapun ya, atau mungkin plan A, plan B untuk just in case ada technical problems terjadi ya. Nah, setelah kita plan dengan bagus, maka kita juga perlu tahu konteksnya seperti apa nih. Nah, kita juga tahu ya bahwa business presentation itu ada beberapa tujuan gitu. Yang pertama, kita tujuannya bisa persuade, atau yang kedua inform atau explain. Nah, ini tentunya beda nih. Kalau misalnya tujuan kita persuade,
kita harus punya antusiasme yang jauh lebih tinggi, excitement, emotion. Karena apa? Kita mau membujuk orang, kita mau mengajak orang, kita mau mau supaya dia closing gitu ya. Kita mau supaya si A atau si B ini mau ikut dengan apa yang kita jalankan di bisnis kita gitu loh, atau membeli barang kita. Nah, sementara kalau cuma hanya inform atau explain aja, nah kita mungkin kita tidak terlalu butuh ini, tetapi kita butuh yang lain. Tapi kita butuh yang namanya apa? Logic, analogies, example. Nah, jadi logic berarti kita juga harus bisa menjelaskan apa informasi secara terstruktur. Lalu kemudian kita juga bisa memberikan analogi atau juga example atau contoh-contoh atau testimoni atau apapun yang mendukung penjelasan kita itu. Begitu ya. Lalu kemudian kita lihat di sini selama kita menjelaskan atau mendeliver presentation kita juga perlu memperhatikan ada beberapa hal di sini, yaitu body language. Ini sangat penting ya. Anda ketika menjelaskan sesuatu itu harus bermain. Semua body language kita juga harus ikut ya, mendukung ya. Ekspresi wajah, terus kemudian bahasa tubuh yang lain gitu ya. Itu akan sangat mendukung ya. Lalu kemudian voice. Nah, ini voice ini sangat penting ya, karena seseorang menjelaskan tetapi suaranya terlalu pelan atau suaranya terlalu kenceng atau suaranya juga datar saja gitu. Nah, jadi kita harus bermain di sini. Ada ritmenya gitu ya. Terus kemudian eye contact. Nah, eye contact ini sangat penting sekali karena disinilah kuncinya kita benar-benar kayak mengunci atau melock audience kita supaya benar-benar fokus dengan apa yang kita jelaskan. Lalu kemudian di sini adalah structure. Nah, ingat ya bahwa kita sudah rehearse tadi, kita sudah ada preparation terhadap presentasi kita. Jadi, kita ikutin aja ya struktur yang kita buat, mulai dari introduction, main body, conclusion, and questions ya. Lalu kemudian konten. Nah, konten yang dimaksud di sini adalah apa yang kita mau sampaikan itu harus keep it clear. Lalu kemudian keep it focused, relevant, dan keep it as simple as possible. Nah, jadi di sini intinya adalah bahwa kita buat sesingkat mungkin, sejelas mungkin, dan serelevan mungkin gitu ya. Jadi supaya tujuannya apa? Supaya yang kita sampaikan itu juga meaningful gitu ya. Jadi si audience juga bisa make meaning dengan apa yang kita mau jelaskan ya. Lalu timing. Nah, kalau tadi di awal saya jelaskan tentang venue, timing nggak kalah penting juga nih. Kita harus memilih waktu ya, antara pagi, siang, atau malam gitu. Jadi kita tentukan nih, tergantung bisnis apa yang kita mau sampaikan gitu, penjelasan apa yang kita mau sampaikan ya. Nah, jadi timing itu tidak melulu kepada durasi ya. Nah, durasi di sini adalah jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat, jangan terlalu singkat pertemuan bisnis itu. Tetapi pastikan benar-benar bahwa si clients atau si customers itu sudah mengerti semua apa yang kita mau sampaikan. Begitu ya. Nah, yang terakhir adalah visual aids ya. Visual aids juga sangat penting banget ya. Nah, jadi di sini dibilang bahwa ada user friendly dan concise dan well organized, dan berlawanan dengan too many words, too many details, poor format. Otomatis yang orange ini kita tidak harus hindarin ya. Jadi jangan terlalu banyak kata-kata, jangan terlalu banyak details, dan formatnya juga nggak jelas gitu ya. Jadi visual aid ini bisa berupa PowerPoint yang kita mau sampaikan, bagaimana kita menjelaskan, itu harus benar-benar user friendly. Kemudian harus concise ya, harus benar-benar padat, singkat, jelas gitu ya. Lalu terorganisir dengan sebaik mungkin. Mulai dari warna, mulai dari semua image dan segala macam kita organize dengan sebaik mungkin. Oke? Nah, itu dia 6 steps yang saya mau sampaikan ya di video ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga betul-betul bisa membantu Anda untuk mempersiapkan bisnis presentation yang akan Anda bawakan dimanapun Anda berada supaya Anda bisa semakin efektif. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu.